Bayangkan kalau kamu lagi nyantai di sofa, remote di tangan, dan tiba-tiba nemu cerita yang bikin kamu lupa waktu. Itu yang aku rasain pas nonton Alchemy of Souls. Drakor fantasi yang gak cuma menghibur, tapi juga bikin hati dan pikiran ikut berpetualang. Jadi hari ini kita bakal ngobrol panjang tentang kenapa Alchemy of Souls ini layak disebut salah satu fantasi terbaik di dunia drakor. Kita mulai dari premis dasarnya yang unik. Terus ke karakter-karakternya yang bikin kita melekat, plot yang penuh kejutan, elemen fantasi yang kreatif, sampai tema-tema dalam yang bikin kita renungin hidup. Aku bakal ceritain semuanya selangkah demi selangkah, seperti lagi ngopi bareng sambil bahas film favorit. Oke, mari kita mulai dari akarnya. Alchemy of Souls ini berlatar di sebuah dunia fiksi bernama Deho, yang mirip banget dengan era Joseon tapi dicampur dengan sihir dan energi spiritual. Bayangin aja, di sini orang-orang bisa mengendalikan elemen alam pakai kekuatan jiwa mereka. Premis utamanya soal seorang pembunuh legendaris bernama Naksu, yang jiwanya terjebak di tubuh seorang gadis lemah bernama Mudok. Dari situ, cerita bergulir dengan campuran aksi, romansa, dan misteri yang bikin kita penasaran terus. Aku ingat pertama kali nonton episode 1, langsung hook karena transisi dari adegan gelap ke yang lebih ringan itu mulus banget. Seperti lagi naik roller coaster yang pelan-pelan naik sebelum anjlok. Nah, kalau ngomongin karakter, ini yang bikin drakor ini stand out. Jang Uk, si pemeran utama pria, adalah anak bangsawan yang punya potensi besar tapi terkunci karena rahasia keluarga. Dia ketemu Mudok yang sebenarnya Naksu, dan hubungan mereka berkembang dari guru murid jadi sesuatu yang lebih dalam. Aku suka banget gimana karakternya nggak hitam putih. Jang Uk ini awalnya cuek dan malas, tapi lambat laun dia tumbuh jadi sosok yang tangguh. Mirip kayak kita dalam hidup kan? Kadang kita butuh dorongan dari orang lain buat sadar potensi diri. Lalu ada Soyo, sahabat Jang Uk yang tenang dan bijak, tapi punya konflik batin sendiri. Dan jangan lupa Go Yoon Jung sebagai Naksu di season 2. Perubahannya itu bikin cerita fresh lagi. Setiap karakter punya arcs yang logis, nggak asal muncul buat plot device. Sekarang mari kita dalami plotnya tanpa bocorin terlalu banyak. Drakor ini punya 2 season, total 30 episode. Dan alurnya dibangun seperti puzzle yang pelan-pelan tersusun. Di awal fokusnya ke pelatihan sihir dan rahasia keluarga, tapi makin ke belakang, twistnya makin besar, melibatkan pengkhianatan, cinta terlarang, dan pertarungan epik. Aku sering pause buat mikir, wah ini bakal kemana ya? Karena setiap akhir episode ada cliffhanger yang bikin pengen lanjut langsung. Tapi yang keren, plotnya nggak cuma action pack, ada momen-momen tenang di mana karakter ngobrol soal takdir dan pilihan hidup. Itu yang bikin durasinya panjang terasa pas, seperti lagi baca novel fantasi yang tebal tapi lagi. Beralih ke elemen fantasi, ini yang bikin Alchemy of Soul beda dari drakor fantasi lain seperti Goblin atau Hotel de Luna. Di sini, sistem sihirnya terinspirasi dari alkimia timur, di mana jiwa bisa ditukar atau dimanipulasi pakai artefak seperti Soul Jector. Bayangin kalau jiwa kamu bisa pindah tubuh, apa yang bakal kamu lakuin? Elemen ini dieksplorasi dengan kreatif, nggak cuma buat efek visual, tapi juga buat nanya-nanya soal identitas dan moral. Visual efeknya juga top notch. Pertarungan sihirnya pakai CGI yang halus, seperti lagi nonton film Hollywood tapi dengan nuansa Korea. Aku ingat adegan di danau Yeongcheon-daeho di mana air dan api bertabrakan. Itu bikin merinding saking indahnya. Ngomongin acting, Lee Jae-wook sebagai Jang Uk bener-bener nyala. Ekspresinya dari yang polos ke intens itu natural banget. Jung So-min di season 1 sebagai Mudok juga luar biasa. Dia bisa switch dari lucu ke serius dalam sekejap. Dan Shin Seung-ho sebagai Gowon, si pangeran yang awalnya nyebelin tapi akhirnya endearing. Sutradara Park Joon-won dan penulis Hong Sister berhasil bikin chemistry antar karakter kuat. Jadi kita ikut merasakan emosinya. Produksinya juga detail, dari kostum yang mewah sampai soundtrack yang haunting. Lagu tema seperti Scars itu sering aku putar ulang. Tapi kenapa ini jadi salah satu fantasi terbaik? Karena nggak cuma hiburan, ada tema dalam soal takdir versus pilihan bebas. Karakter-karakternya sering dihadapkan pada dilema. Apakah jiwa menentukan siapa kita atau tindakan kita? Ini mirip analogi hidup nyata, di mana kita kadang merasa terjebak masa lalu tapi bisa ubah masa depan. Dibanding drakor fantasi lain, Alchemy ini lebih berlapis. Gak cuma romcom dengan elemen supranatural, tapi epic yang bikin kita refleksi. Aku bandingin dengan Arthur Chronicles yang lebih tribal atau The King Eternal Monarchs yang parallel universe. Alchemy ini lebih fokus ke perjalanan pribadi, jadi lebih relatable. Di bagian ini, mari kita jeda sebentar dan pikir, kalau kamu punya kekuatan sihir, apa yang bakal kamu tukar demi impian? Itu yang bikin drakor ini spesial, membuat kita ikut berimajinasi. Lanjut ke season 2 yang judulnya Light and Shadow, ceritanya evolve tanpa kehilangan esensi. Karakter baru seperti Jin Buyeon bawa perspektif segar, dan konfliknya lebih besar.
melibatkan politik kerajaan dan ancaman supernatural. Twist di akhir season 1 bikin transisi mulus dan endingnya satisfying tanpa terasa dipaksain. Selain itu, drakor ini punya humor yang pas, bukan slapstick berlebihan, tapi dialog witty yang bikin senyum. Contohnya interaksi Jang-uk dan Mudok, yang kayak kakak adik tapi penuh chemistry. Itu yang bikin 2 jam nonton gak bosan. Dari segi kultural, elemen seperti hanbok yang dimodif dengan motif sihir bikin visualnya unik. Campur tradisi Korea dengan fantasi modern. Akhirnya, kalau kita tarik benang merah, Alchemy of Souls ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati datang dari dalam, bukan dari luar. Ceritanya seperti perjalanan jiwa yang mencari rumah, dan itu bikin kita ingat betapa rapuhnya hidup. Aku harap obrolan panjang ini bikin kamu penasaran buat nonton atau revisit. Kalau kamu udah nonton, bagaimana pengalamanmu? Ceritain di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.